Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sobihi wa man wala. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan, baik berupa sehat, ilmu, iman, Islam, dan sebagainya, sehingga kita mampu melaksanakan sejumlah kewajiban dan selamat dari berbagai keharaman. Alhamdulillah, sholawat beserta salam, marilah kita istiqomahkan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai sarana mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk ke dalam bukti upaya meningkatkan keimanan dan keislaman kita adalah berusaha memperbagus akhlak di dalam setiap perilaku sehari-hari. Maka pada pidato ini, kami akan menyampaikan pidato tentang akhlak dan keutamaannya. Hadirin yang berbahagia, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata khulukun. Jamaknya yaitu akhlakun. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak mengandung arti tabiat atau sifat sejak lahir, adat atau sifat melalui latihan, dan watak yakni sifat yang mencakup tabiat dan adat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Ya, itulah akhlak. Beda dengan akting, beda dengan adegan, dan beda dengan pencitraan. Paham? Baiklah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat manusia yang dibawa sejak lahir. Diproses dengan latihan pembiasaan, bersumber dari dorongan jiwa, dilakukan secara sadar dan terjadi secara spontan. Sifat itu bisa tampak berupa perbuatan baik, kemudian disebut akhlak mulia. Bisa juga tampak berupa perbuatan buruk, kemudian disebut akhlak tercela. Sekarang saya mau tanya, apakah hadirin ingin punya akhlak mulia atau punya akhlak tercela? Bagus. Apakah hadirin ingin punya anak berakhlak mulia atau berakhlak tercela? Mantap. Semoga jawaban hadirin menjadi doa yang mustajab. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebagai orang Islam kita diperintah untuk berakhlak mulia sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan objeknya, akhlak dibagi menjadi 4 peruntukan, yaitu 1. Berakhlak kepada Allah. 2. Berakhlak kepada sesama manusia. 3. Berakhlak kepada semua makhluk. 4. Berakhlak kepada diri sendiri. Apa saja contoh berakhlak mulia kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada semua makhluk, dan kepada diri sendiri? Baiklah, mari kita simak bersama. Contoh berakhlak mulia terhadap Allah diantaranya, beriman kepadanya, taat menjalankan perintahnya, bertakwa di dalam setiap keadaan, ikhlas di dalam beramal dan beribadah, bersyukur atas segala macam nikmat,
Bertawakal setelah berusaha dan berdoa, berharap ketentuan yang disenangi Allah. Merasa takut akan siksaan Allah, dan bertaubat atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Inilah contoh berakhlak mulia kepada Allah. Lalu, apa saja contoh berakhlak mulia terhadap sesama manusia? Contohnya banyak, di antaranya saling menyayangi, saling menasehati, saling memaafkan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling memberi jika ada rezeki, berkata benar, berprasangka baik, bersikap santun, tidak meremehkan orang lain, dan suka menepati janji. Selanjutnya, apa saja contoh berakhlak kepada semua makhluk? Misalnya, menyayangi hewan, menyayangi tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan sebagainya. Terus, bagaimana kita berakhlak mulia terhadap diri sendiri? Berakhlak terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan cara menjaga kehormatan diri, rendah hati, jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, senantiasa berharap kepada Allah, qanaah atau menerima pemberian dari Allah, sabar atas berbagai ujian, serta tenang menjalani amal dan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berakhlak mulia akan dikenang sepanjang masa, bahkan setelah ia wafat. Namun ada keutamaan yang lebih agung daripada itu. Dijaminkan kepada orang yang berakhlak mulia. Hadirin mau tahu saja atau tahu banget? Baiklah, keutamaan pertama, untuk mendapatkan kemakmuran dan keberkahan hidup. Hadirin mau hidup makmur dan penuh berkah? Baik, cara hidup makmur yang penuh berkah dapat ditempuh dengan berakhlak mulia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan caranya. Husnul khuluqi wa husnul jiwari yakmuru nibdiyar wa yazidani fil akmar. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berakhlak yang bagus dan memiliki hubungan baik dengan tetangga akan memakmurkan tempat tinggal dan menambah keberkahan umur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keutamaan kedua. Keutamaan kedua dari berakhlak mulia adalah untuk mendapatkan derajat agung setara ahli puasa dan salat malam. Menjadi ahli puasa dan ahli salat malam itu sulit loh. Tapi hadirin tidak perlu khawatir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksinya sekaligus memberikan alternatifnya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inar rojula la yudriku bihusni khuluqihi darajat so'imil qoimi. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dengan akhlak yang bagus, seseorang itu akan mendapatkan derajat ahli puasa dan salat malam. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan ketiga, yaitu untuk mendapatkan jaminan rumah di surga. Mendapatkan hadiah rumah di dunia saja tentu sangat membahagiakan hati, apalagi rumah di surga. Betul. Nah, bagaimana cara mendapatkan jaminan rumah di surga? Caranya yaitu dengan berakhlak mulia juga. Dalilnya yaitu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana berikut. Ana zaimun bi baitin fi robadil jannah. Liman tarokal miruwa wain kana muhikon, wa bi baitin fi wasatil jannah. Liman tarokal kaziba wain kana mazihan, wa bi baitin fi a'lal jannah. Liman hasana khuluquhu. Artinya, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menjamin dengan suatu rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berhak.
menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Dan aku menjamin dengan rumah di puncak surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah pidato tentang akhlak mulia dan keutamaannya. Mudah-mudahan dengan uraian pidato ini, kita termotivasi untuk memperbagus akhlak kita, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada semua makhluk, dan akhlak kepada diri sendiri. Akhirnya marilah kita berharap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah-langkah kita sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan dan dijaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.